Kota Muslim Sadian, Cina. Sadian adalah salah satu kota di Provinsi Yunnan, Cina. Provinsi Yunnan berbatasan dengan Myanmar, Vietnam, dan Laos. Mempunyai 127 kabupaten yang dimukimi kaum muslim. Dengan penduduk muslim sebanyak 1 juta jiwa dan sekitar 800-an masjid tersebar di seluruh kota yang ada di Yunnan. Suku Hui adalah etnis minoritas muslim Tiongkok yang sebagian besar tinggal di Tiongkok Barat. Terdapat lebih dari 11 juta orang Hui menurut sensus 2020, populasi yang mirip dengan suku Uighur. Orang-orang Hui Sadian berbeda dengan orang Han Cina, walaupun mereka sudah kawin campur. Namun dilihat dari wajah mereka, memiliki paduan antara orang-orang Asia Tengah dan Cina. 你是回族吗？回族，建水这边回族多吗？就是还是有一个村子，我们回龙村比较多一点。回龙村。对，那个有6000左右吧。哦，6000多。对，6000左右人口的一个自狼村，算是很大的了。就沙甸那边也有。那边比我们这边多。那边那个村子有好多人的。哦，都是回族。对，我们这里城。 Analis genetik menunjukkan bahwa kebanyakan nenek moyang mereka berasal dari Asia Tengah, Asia Timur, dan sedikit Iran dan Arab. Pada periode yang berbeda dalam sejarah, imigran Islam tiba di Cina pada dinasti Tang dan terutama di dinasti Yuan. Banyak pedagang dari dunia Islam tiba di Cina Tengah dan kemudian mereka berbaur dengan komunitas Han lokal. Lambat laun komunitas Islam menyebar. Sadian adalah tempat lahirnya peradaban Islam di Tiongkok. Ada lusinan masjid, termasuk satu yang dikatakan terbesar di Cina Barat Daya. Jaringan translokal Sadian dalam sejarah Islam di Yunnan berkembang pada masa dinasti Yuan antara tahun 1271 sampai 1368 ketika Sayyid Ajal Sam al-Din dari Bukhara, Uzbekistan diangkat sebagai gubernur provinsi. Beliau mempromosikan institusi Islam. Beliau juga membangun saluran air. Tanpa beliau tidak akan pernah melihat Yunnan seperti ini. Kisah para muslim di Provinsi Yunnan, daerah China Selatan yang berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Myanmar alias Burma, kemudian Laos dan Vietnam, dimulai dari abad ke-13. Ketika dinasti Yuan Mongol menguasai kerajaan Tali. By the way, Tali ini adalah nama ibu kotanya Yunnan ya. Dinasti Yuan kemudian mengirimkan seorang muslim asli Bukhara bernama Sayyid Ajal Syams al-Din Omar Bukhari sebagai gubernur provinsi Yunnan. Dan ditengarai beliau ini adalah keturunan ke-26 dari Nabi Muhammad. Mungkin kalian bakalan jauh lebih mengenal nama cicit beliau yaitu Laksamana Cheng He alias Cheng Ho kalau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Sampo Taichen. Sayyid Ajal tidak hanya membawa agama Islam ke daerah Yunnan, tetapi demi mewujudkan visi beliau untuk membawa kedamaian antar umat beragama di Provinsi Yunnan, beliau juga memerintahkan untuk dibangunnya berbagai institusi pendidikan yang berdasarkan ajaran Konfusianisme. Di bawah pemerintahan Sayyid Ajal, Provinsi Yunnan boleh dibilang menjadi salah satu pusat agama Islam paling penting di China dan menjadi tempat bermukim favorit bagi para suku Hui. Pada pagi setengah siang ini, kami rombongan dari Indonesia dengan diantar oleh keluarga kami yang ada di Cina diberi kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke Maqbarah Sayyid Ajal Syamsuddin Umar al-Bukhari. Maka kami ada atas Bukit Sepi. Siapa beliau? Beliau ini asalnya dari Bukhara, Asia Uzbekistan. Beliau ini yang menjadi pembawa agama Islam pertama di Provinsi Yunnan. Beliau ini punya putra namanya Nasruddin. Nasruddin punya putra banyak, ada 12 atau 11. Untuk putra yang nomor 6 namanya Hussein. Hussein di manuskrip Jawa ada. Hussein itu adalah ayah daripada Jamaluddin Akbar. Jamaluddin Akbar atau Jamaluddin Akbar. Jamaluddin Akbar ini Jamaluddin Al-Akbar yang masyhur dengan Wali Songo, itu ada datuk daripada Wali Songo. Sehingga bagi turun Wali Songo yang ada di manapun di Indonesia atau di negara-negara tetangga yang belum tahu makam beliau sudah makam kakek buyutnya, yaitu Sayyid Ajal Syamsuddin Umar al-Bukhari.
pada tahun 1949. Sekitar 700 dari 980 keluarga Sadian memiliki 2 hingga 3 ekor kuda yang melakukan perdagangan di wilayah utara Thailand dan Myanmar. Pada paruh pertama abad ke-20, Sadian juga muncul sebagai pusat pembelajaran Islam yang signifikan. Misalnya, dari 33 mahasiswa asal Tiongkok yang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1930-an dan 1940-an, 5 diantaranya berasal dari Sadian. Melihat potensi Sadian untuk menarik wisatawan religius dari Asia Tengah, pemerintah provinsi mulai memasarkan kota tersebut sebagai Makkah kecil di timur. Mereka mengizinkan rambu jalan berbahasa Arab dan bahkan kubah hijau di atap gedung pemerintahan setempat. Kota ini pernah diwarnai oleh insiden berdarah antara penduduk Sadian dan pemerintah Tiongkok. Kota ini dihancurkan selama revolusi kebudayaan yang menyebabkan protes luas oleh Muslim Hui, diikuti dengan penindasan berdarah yang diperintah secara pribadi oleh Ketua Mao. Dalam insiden Sadian tahun 1975, 1.600 Muslim Hui terbunuh, termasuk 300 anak-anak. Sadian terkenal karena Masjid Agungnya. Itu pertama dibangun pada dinasti Yuan, dibangun pada tahun 1684. Masjid ini dijuluki Makkahnya Hui. Dengan 3 ruang sholat dan kapasitas untuk menampung 1.000 jamaah, masjid kebanggaan umat Islam di Cina ini kini kehilangan kubahnya yang dulu tampak gagah menjulang tinggi, berganti dengan pagoda. Penghancuran arsitektur masjid khas Timur Tengah menjadi bagian dari kampanye Cina untuk gaya arsitektur asing. Semua harus diubah menjadi bentuk khas Cina. Meskipun pemerintah Tiongkok memugar kubah dan menara masjid yang bergaya Arab digantikan dengan gaya Cina tradisional, namun tak menyurutkan warga untuk terus beribadah di masjid ini. Pada tahun 2018, pemerintah Tiongkok menerbitkan rencana 5 tahun tentang signifikasi Islam. Bagian dari rencana tersebut adalah untuk menolak gaya arsitektur asing dan mempromosikan arsitektur Islam yang penuh dengan karakteristik Tiongkok. Kelompok-kelompok HAM telah mengecam Beijing. Cina dituding menolak kebebasan beragama sepenuhnya. Namun Cina telah membantah hal tersebut. Sadian kota kecil dihuni 15.000 orang. Di Sadian tidak ada orang Han. Jikalaupun ada, mereka hanya pengunjung atau wisatawan yang ingin menikmati suasana dan kuliner Sadian. Setiap rumah tangga adalah Hui. Jika tamu luar datang ke Sadian dan makan di Sadian, Anda dapat yakin itu semua masakan Hui, masakan halal. Tidak ada alkohol untuk dijual, tidak ada tempat untuk minum. Sadian telah mencerminkan masyarakat yang madani, walaupun lokasinya jauh dari negara Arab. Ketika hari besar Islam, bazar diadakan di samping masjid. Suasana sangat ramai, berbagai kuliner dijual di tempat ini. Itulah ulasan singkat tentang kota Sadian, Tiongkok.